أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. يهدي إلى الرشد فآمنا به. ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. Ya, cukup sampai situ dulu. Ya. Silahkan ada yang baca artinya ayat 1 sampai 4. Yusfi, bisa? Artinya ayat 1 sampai 4. Kata-kata Muhammad telah diberikan kepadaku bahwa sekumpulan yang telah mendengarkan bacaan, lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan yang memberi petunjuk kepada kita yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan menyebutkan sesuatu pun dengan kebaikan. Dan sesungguhnya ayat ini firman Tuhan kami, dia tidak berisi dan tidak benar. Dan sesungguhnya orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan atau perkataan yang melampaui batas Allah. Ya. Alhamdulillah, tadi kita telah bersama-sama membaca surah Al-Jin. Dan pertemuan ini memang kita coba khususkan ke surah Al-Jin, walaupun nanti nggak sampai selesai. Dan tadi juga kita sudah diperdengarkan arti daripada makna ayat 1 sampai ayat 4. Ya, perlu disampaikan pertama adalah surat Al-Jin termasuk surat Makkiyah. Apa itu surat Makkiyah? Surat atau ayat yang turun sebelum hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Ya. Dan ini surah Al-Jin adalah termasuk surat yang biasa dipakai untuk meruqyah, surat Al-Jin. Ya. Dan surat Al-Jin dengan kata nama dasarnya yaitu adalah membahas tentang jin. Apa itu jin? Allah menciptakan jin, menciptakan manusia, menciptakan malaikat. Allah menciptakan jin. Al-jinnu khalqun min makhluqatillah, yaitu termasuk makhluk Allah jin itu. Wahum kal insan, itu seperti manusia, kal ins. Ya. Mukallafuna bitakalifis syariah. Dan jin itu punya juga beban syariat. Ya, beban syariat atas mereka. Fihim al-mu'min wal kafir wal salih wal talih, ya.
Dan mereka ada yang jin mukmin, ya, jin Islam, ada jin kafir. Ada jin yang taat sama Allah, ada jin yang tidak taat sama Allah. Wah, itu jin itu, ya. Wa ajsamuhum latifah. Bentuknya tidak kelihatan, ya, sangat lembut, ya. Wa asluha min nar, dan asalnya dari api neraka, dari api. Diciptanya dari api. Kalau manusia dari tanah. Nah, terus kalau malaikat cahaya. Ya, ini dari api. Ya. Yakhtalifuna anna wa an malaikah. Berbeda dengan manusia kita ini, begitu juga dengan berbeda dari malaikat al-jin ini. Baik fi suratin wa saklin. Baik perbedaan itu terdapat pada surah, bentuk, ya, penampilan, atau sakel, atau rupa. Ya, tidak sama, berbeda. Bentuknya malaikat gimana, bentuknya manusia bagaimana, bentuknya jin juga bagaimana. Jadi kita pada kesempatan kali ini membahas tentang salah satu makhluk Allah, yaitu jin itu. Nah, jin tadi ada yang beriman, ada yang kafir. Ya. Yang jadi takjubnya dalam perkara ini adalah annahum yubsirunana wa nahnu la nubsiruhum. Yaitu mereka bisa melihat kita, tetapi kita tidak bisa melihat mereka. Kama qala ta'ala, seperti yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawunahum. Jadi kita nggak bisa lihat mereka, tapi mereka bisa melihat kita. Ya, maka ini. Nah, terus ada pertanyaan. Apa bedanya jin dengan syaitan? Awas ada jin, awas ada syaitan. Kalau orang kemasukan jin itu apa? Kejinan atau kesetanan atau kesurupan? Ya, kan ada orang kalau lagi marah-marah, wah, ini kesetanan ini. Ya. Jadi syaitan itu, syaitan itu sifat. Ya. Syaitan itu apa? Sifat. Syaitan itu sifat. Dan syaitan atau sifat syaitan ini bisa merasuki atau bisa berada di dalam tubuh manusia maupun di tubuh jin. Jin yang kafir, jin yang menghasut, jin yang sampai nanti ada usaha untuk menyesatkan manusia, syaitan. Begitupun dengan manusia yang berusaha yasudduna an sabilillah, ya, sampai dia menghalangi di jalan Allah, manusianya ini sampai memerangi Allah dan Rasulnya. Nah, ini syaitan. Nah, kalau sudah sifatnya syaitan, baik dia dari golongan jin dan manusia. Jangan syaitan kan begitu, minal jinnati, iya. Jadi dari golongan jin juga bisa bersifat syaitan, dari manusia juga bersifat syaitan. Kalau udah bersifat syaitan, inna syaitan lakum aduwwun mubin. Inna syaitan lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Jadi musuhnya nyata syaitan itu. Maka sepantasnya kita menjadikan mereka sebagai musuh kita. Itu syaitan. Tidak boleh ditemani. Kasihan saat tidak ada temannya. Nggak, setan sendirian. Ya. Termasuk yang, ya, menggoda siapa? Adam alaihi salam dan Hawa, ya, untuk mendekati pohon yang di situ ada buah khuld. Ya, itu juga termasuk syaitan. Iblis yang memiliki sifat syaitan. Nah, syaitan itu seperti itu, sifat jelek. Ya, ba'id an rahmatillah, yaitu jauh daripada rahmat Allah. Siapapun orangnya, sehebat dan sebesar apa orangnya, kalau ketempelan syaitan itu menjadikan dirinya jauh daripada rahmat Allah. Santri, ustadz nggak boleh ketempelan syaitan. Pengurus nggak boleh ketempelan syaitan. Ya, karena apa? Kalau sudah ketempelan syaitan jadinya buruk, jelek. Dan syaitan adalah musuh kita bersama. Ya, maka ini perlu diwaspadai. Nah, kita akan bahas surah Al-Jin. Ya, nah, seperti namanya tadi dan bagaimana siapa dia sudah kita jelaskan. Nah, kita bahas kepada surahnya.
Jadi yang melatar belakangi, tahu latar belakang? Ya. Apa latar belakang itu? Asbabun nuzul surat Al-Jin itu adalah, walaupun ada berbeda pendapat, saya pilih salah satu. Jadi di saat itu Rasulullah dakwah di Mekah. Kira-kira waktu Rasulullah dakwah di Mekah, diterima nggak dakwahnya sama orang Quraisy? Tidak. Rasulullah mencoba untuk intikal, berpindah. Cobalah dakwah ke Taif. Di situ ada Bani Thaqif. Ya, jadi ini Madinah. Di selatannya ada Mekah. Nah, ini Madinah, ini Mekah. Ya, ini Madinah, ini Mekah. Nah, di sini nih Taif. Ya, pegunungan. Ya, semoga kalian bisa dapat rezeki, bisa ke sana. Ya, Taif di situ ya. Nah, di situ masih ada tempat bersandarnya Rasulullah SAW tatkala beristirahat. Ya. Apa yang Rasulullah dapatkan di Taif? Wah, dilemparin, dicaci maki, ya, sehingga sampai betis Rasulullah berdarah. Rasulullah berangkat dengan siapa? Zaid bin Harithah. Ya, sampai sana bukan diterima, ya, dilemparin batu. Dakwah ke Mekah suku Quraisy begitu, dakwah ke Taif malah dapat, wah, luar ujian lah, itu ujian Rasulullah. Sampai malaikat itu marah, wahai Muhammad, kalau engkau izinkan nih, ya, malaikat gunung, ya, kita akan timpakan ini kepada penduduk Taif. Kalau Rasul bilang iya saja, wah, bisa dikabulkan itu doanya itu, ya. Tapi apa yang Rasulullah katakan? Gak usah. Innahum qaumun la ya'lamun. Sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. Dan Rasulullah berharap, ya, dari anak cucu keturunan mereka akan lahirlah orang-orang soleh, orang-orang yang memeluk agama Islam ini dengan kuat. Dan itu terbukti tatkala Rasulullah meninggal, banyak, ya, dari kaum muslimin yang murtad, ya, kembali kepada kekafiran mereka. Nah, tetapi penduduk Taif tetap teguh dengan keimanannya. Dan Rasulullah dikala itu mengampuni mereka. Ya, Rasulullah tidak jengkel ke mereka. Walaupun waktu itu Rasulullah ditimpukin sampai berdarah kakinya. Zaid melindungi Rasulullah. Nah, di saat itu Rasulullah berjalan. Dan di suatu saat Rasulullah sholat sambil membaca Al-Quran. Sholat, baca Al-Quran. Jadi keadaan yang paling baik dalam membaca Al-Quran adalah di waktu sholat. Nah, di saat sholat ada jin datang. Wa id sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim. Nah, surat Al-Ahqaf, ayo yang sudah hafal, ya. Di saat itu datanglah, ya, bangsa jin mendengarkan Rasulullah membacakan Al-Quran. Wah, coba ansitu, diam. Kita dengarkan bacaan Al-Quran. Dan ketika itu mereka beriman. Nih, kita lihat di sini. Diceritakan, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Bayangkan, ini sindiran besar kepada orang-orang kafir. Rasulullah bawa Al-Quran kepada manusia ditolak, dimusuhi, dianggap memecah belah, dianggap membawa sesuatu yang aneh. Tetapi bahwasanya ketika didengarkan Al-Quran, jin takjub dengan bacaan Al-Quran. Orang-orang kafir kan begitu, nggak mau dengerin Al-Quran. Ya. Bagaimana ayatnya? Qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allahum taglibun, ya. Mereka enggan untuk mendengarkan Al-Quran. Ya, kalau kita ingin mengalahkan kaum muslimin, maka jangan dengarkan Al-Quran. Buatlah kacau, ya, buatlah berisik agar Al-Quran tidak mempengaruhimu. Nah, inilah doktrin mereka. Tapi tatkala jin mendengarkan Al-Quran, ajaba, takjub. Yahdi ila rusydi fa'aman nabi. Lalu kira-kira di situ beriman gak jinnya itu?
beriman. Terus kemudian apa? Wala nusyrika bi rabbina, mereka berkomitmen tidak akan menyekutukan Allah dengan salah satu apapun sekutunya. Nah, ini hebatnya. Ya. Dan ini adalah cerita yang membuat Rasulullah atau kisah yang membuat Rasulullah itu terhibur. Informasi yang Allah sampaikan melalui wahyu ini membuat Rasulullah itu terhibur. Ya Allah, saya dakwah di Mekah ditolak, dakwah di Taif ditolak. Yang terima siapa? Jin. Dan Rasulullah nggak niat dakwah, Rasulullah hanya sholat dan membaca Al-Quran, datang tanpa sebetulnya Rasulullah tahu keadaan itu. Dan diberitakan oleh Allah bahwasanya jin di situ datang untuk beriman dan mereka kembali ke kaumnya untuk memberikan peringatan. Ayo kita beriman, ayo kita mengimani Allah, ayo kita kembali kepada Al-Quran. Coba lanjutkan ayatnya. Ya, qalu ya qaumana inna sami'na unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haq wa ila tariqim mustaqim. Ya, mereka mengatakan bahwasanya kita dengar kitab, yang kitab ini diturunkan setelah zamannya Nabi Musa. Ya, Islam itu setelah zamannya Nabi Isa, juga setelahnya zaman Nabi Musa. Nih, ya. Dan ternyata kitab ini menunjukkan kita kepada hak dan menunjukkan kita kepada jalan yang lurus tuh. Itu jin itu. Ya, lagi dakwah sama jin yang lain. Nah, jin yang satu berdakwah dengan jin yang lain. Ya, kemudian apa lagi selanjutnya? Ya qaumana ajibu da'iyallah. Wahai kaumku, ayolah kita beriman, kita jawab seruan Allah Subhanahu wa taala ini. Coba, itu jin itu, bukan manusia. Ini pelajaran yang besar buat kita semua. Jin itu ada yang jadi dai. Jin ada yang menyeru ke dalam kebaikan. Kalau kita tidak amar ma'ruf nahi mungkar, kalah. Padahal kita adalah fi ahsani taqwim. Ya. Baik ini kita, jasadnya kelihatan, rupanya ganteng-ganteng, bagus-bagus, ya. Nah, ini. Ya. Nah, mereka ini, ya, jin ini, ya, itu mereka berdakwah antara satu dengan yang lain. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Dan mereka juga mengimani, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak beranak, tidak punya istri, tidak punya anak, tidak diperanakkan. Itu jin itu. Tidak seperti perkataan wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Ya, orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu adalah anaknya Allah. Wa qalatil masihu wa qalatin nasara al-masihu ibnullah. Orang-orang Nasrani mengatakan al-Masih itu adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya. Apalagi ada yang mengatakan juga orang-orang musyrik, malaikat-malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Nah, itu jangan sampai. Allah lam yalid wa lam yulad. Ya, tidak diperanakkan dan tidak beranak. Nah, itu jin. Ya, terus ya, ada hikmah lain. Ya, bahwasanya surat Al-Jin ini menjadikan kita sadar di sekitar kita itu ada makhluk lain yang tidak tampak. Ya, kalau hewan kelihatan, tumbuhan kelihatan, gunung kelihatan, matahari kelihatan. Tapi di sekitar kita ini itu ada jin. Hati-hati, ya. Nah, tinggal nanti jinnya yang mana? Jin yang beriman atau jin yang kafir yang menghalangi kita untuk taat sama Allah, atau jin yang usil-usil. Ada nggak jin yang usil-usil? Nah, jin itu ada yang beriman. Bahkan kalau kita lihat bagaimana turunnya ayat kursi, nah, kita tahu ya, itu seorang sahabat menjaga hasil daripada zakat mal, ya, zakat fitrah, ya, hasil dari zakat ditunggu. Ya, ada sesosok malam-malam itu, ya, hadir, ngumpet-ngumpet, diem-diem, berbulu seperti orang tua,
seperti bukan dari kelompok dan golongan kami. Diceritakan seperti itu. Dia menjulurkan tangannya dan mengambil gandum itu. Lalu ditangkap sama Abu Hurairah. Stop. Mau ngapain ya? Siapa Anda? Maaf, kami adalah ini dan ini dan ini dan ini. Intinya adalah saya adalah dari golongan yang miskin, kelaparan, keluarga kami membutuhkan makanan dan lain sebagainya. Minta maaf, kami tidak akan mencuri lagi. Nah, dilepaskan tuh. Paginya lapor Abu Hurairah kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, ya, nanti malam dia akan datang lagi. Malam ditunggu lagi sambil tidur gitu ya, menjaga. Datang lagi, mengambil lagi. Nah, alasannya sama, kami butuh dan lain sebagainya. Kami janji nggak akan datang lagi untuk mengganggu, untuk mencuri. Ya sudah deh, kali ini saya lepaskan. Paginya curhat kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, nanti malam dia akan datang lagi. Wah, tuh, ya. Malamnya betul datang lagi. Sampai 3 kali, akhirnya gini. Pokoknya kamu nggak saya lepaskan, saya akan bawa kamu ke hadapan Rasulullah SAW kalau kamu mencuri. Gitu. Ya sudah, gini aja. Saya tidak akan mencuri. Saya tidak akan datang dan mengganggu kamu. Asalkan engkau baca ini sebelum tidurmu. Baca apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi ayat kursi yang mengajarkan juga jin. Hati-hati ya. Nah, siapa yang sebelum tidurnya tidak baca ayat kursi, diganggu sama jin, tiba-tiba bangun sendiri, ya pindah ke bawah. Terus nanti cerita pagi-pagi, wah ternyata ada jinnya, dipindah ke bawah, padahal dia turun tangga, gitu ya. Biasanya begitu cerita-cerita ya. Tidur di mihrab masjid, di depan imaman itu, ternyata sudah dipindah keluar. Siapa dia yang pindah? Masa masjid ada jinnya? Saya yang pindah, bilang gitu ya. Lagian tidur di mihrab. Ya. Tidur jangan di mihrab. Nah, ini ya, kita sadar sekitar kita itu ada jin, ya. Jin yang beriman dan jin yang kafir. Lalu jin ibadah kepada Allah, harus ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Memang target jin itu diciptakan untuk beribadah sama Allah. Kecuali tadi jin yang sudah jadi sifatnya setan. Kalau setan jelek sudah. Bahkan kita, setiap individu kita punya jin korin. Nggak usah jual beli jin lah, karena di tempat sana itu ada yang, kamu mau jin ini nggak? Jin tongfang atau jin apa itu ya. Nah, tuyul mau nggak tuyul? Jual beli jin. Ya, harganya kalau yang duitnya dapat banyak ya agak mahalan lah gitu. Kalau yang nggak begitu ampuh ya murah aja lah. Nah, apa itu? 1.500.000 misalnya. Kalau yang mahalan bisa 3 juta. Kita dikasih jin sama Allah gratis. Setiap kita punya jin korin yang menemani kita. Terus nih jinnya menemani kita. Tinggal nanti lihat jin korinnya ini, kalau yang makannya nggak biasa baca doa ya makmur, sehat, gemuk. Tapi kalau yang biasa dia aktivitasnya diiringi dengan doa dan zikir, ya jin korinnya akan merasa kesusahan. Itu kata Rasulullah, setiap kita punya jin korin. Bahkan sahabat mengatakan, walaupun engkau wahai Rasulullah, iya walaupun saya juga punya jin korin, kata Rasulullah. Nabi Rasul punya jin korin, hanya saja kata Rasulullah, saya mampu menundukkan jin korin yang saya miliki. Ya, jadi bisa ditundukkan jin korin itu. Ya kalau kitanya soleh, bukan toleh. Ya. Bahkan kalau kita lihat orang meruqyah ya dengan bacaan dan lain sebagainya, itu bisa jinnya pergi. Jin-jin yang ganggu, jin-jin yang usil, yang memperdaya, apalagi ya naudzubillah. Sampai jinnya itu sudah membuat ikatan perjanjian dengan manusia, naudzubillah, jangan sampai. Itu biasanya kalau nggak dianya nanti matinya susah, itu nanti dia memiliki ikatan keturunan-keturunannya. Perjanjian itu ngeri sekali, maka dibersihkan segera. Ya, ada yang tanya, bagaimana kita bekerja sama dengan jin? Kita nyuruh-nyuruh jin gitu, ya. Bekerja samanya ini jadi masalah. Kalau dulu ada, yaitu siapa? Nabi Sulaiman. Kan bala tentaranya termasuk jin ifrit. Wa qala ifritu minal jin ana atika bihi qabla an takuma min maqamik. Wahai Nabi Sulaiman, saya bisa mindahkan singgasana siapa? Ratu Bilqis ke sini sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Gampang itu. Saya angkut. Wa qala alladhi indahu minal ilm. Datanglah orang yang pintar dengan punya ilmu yang banyak.
ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfu. Saya akan pindahkan singgasana Ratu Bilqis itu sebelum kau kedap atau membuka matamu. Sudah di sini. Nah, jadi dulu memang ada gitu. Tapi kalau sekarang yang jadi masalah kerjasama, ya, adanya apa tuh perjanjian. Nah, itu yang jadi masalah. Kerjasama fulan dengan jin fulan. Nah, ya. Karena kita tidak ditakdirkan untuk bersama dengan jin. Beda alamnya, beda alamnya. Terus bagaimana yang bisa lihat jin? Dua. Memang sama Allah Subhanahu wa taala kasih kesempatan itu sesekali, ya. Allah takdirkan ia untuk melihat itu. Atau yang kedua, ya, kita kemasukan jin. Kalau mata kita ada jinnya ya bisa, karena jin lihat jin ya bisa. Kita lagi drop, kita lagi down, kita lagi jauh dari Allah, jin masuk. Akhirnya apa? Kita bisa melihat sesuatu yang gaib misalnya. Gaib itu yang nggak nampak gitu ya. Wah, akhirnya apa? Muncullah indigo. Tahu indigo? Oh itu ya mata batin. Nah, jadi ada mata, mata kaki, mata batin. Ya, nih mata batin. Oh awas di situ, awas gitu kan. Di situ tuh. Oh lagi kencing di situ. Iya. Karena apa? Ya misalnya orang tidur nih, Allahu Akbar, gak denger. Kata hadis Rasulullah seperti apa? Dia dikencingin setan. Berarti kan jin yang bersifat setan itu kencing di situ, di telinganya. Tuh kan, kalau dengar azan nggak bangun, hati-hati, ya, dicuci telinganya, ya, jangan sampai terbiasa. Nah ini penting sekali ya, pembelajaran tentang satu makhluk yang dinamakan al-jin, ya. Terakhir yang ayat keempat, wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi satata, ya. Yaitu mereka juga mengakui bahwasanya orang terdahulu dari golongan mereka, orang-orang apa yang terdahulu di golongan mereka itu melampaui batas ketika berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Mereka melampaui batas. Ya. Dan ins itu kita, al-jin itu makhluk lain. Ya. Jangan sampai jinnya itu menghasut kita, belajar ngantuk. Nah, itu ada jin korinnya. Tidur. Ya, tidur. Ya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal jinni wal insi yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Jadi di setiap nabi dan rasul diutus, disitulah nanti ada syaitan yang akan siap menggoda, baik syaitan itu dari golongan jin dan manusia, yang mereka menggodanya dengan zukhrufal qawli ghurura. Ayo sini aja, capek-capek belajar, izin sakit aja, capek-capek menghafal, izin ada halangan. Laki-laki halangannya apa ini? M, lagi M Ustaz, males. Ya, jangan seperti itu ya, dilawan. Ya, silakan. Nyampe ayat keempat, ada yang mau ditanyakan tentang jin? Kalau nggak ada nanti saya yang tanya. Nah, itu pertanyaan dari Ryan. Ya, jin bisa mati nggak? Atau bagaimana sih membunuh jin? Seperti itu. Apakah bisa? Saya bilang bisa. Jin yang ditusuk lalu terbunuh, jin yang terbakar lalu terbunuh hingga dia lenyap, iya. Cuma dengan apa kita membunuhnya? Ya, dengan sesuatu yang sudah diajarkan, Al-Quranul Karim. Karena dengan Al-Quran akan membunuh jin-jin yang bersifatkan syaitan itu. Ya, kalau jin yang beriman, dia aman aja dengan Al-Quran. Tapi kalau jin yang dia punya masalah, ya, jin yang punya masalah yang iseng-iseng, lenyapkan dengan Al-Quran. Ya, jin itu bisa disuruh pergi, bisa diajak ngobrol, bisa. Ya, bahkan merasa kesakitan, bisa. Seperti halnya contoh Umar bin Khattab, setiap jalan yang dilalui oleh Umar bin Khattab, jin tidak bisa lewat situ. Saking apa? Saking ikhlasnya, saking tegasnya Umar bin Khattab. Jalan yang biasa dilalui Umar, jin nggak bisa jalan di situ. Itulah biasa. Jadi ada peruqyah yang baca ayatnya panjang sekali, ya, tapi malah justru ya, makin tambah kesurupannya atau bahkan pindah ke dirinya, ya.
Tapi ada yang cuma hanya datang doang, baru bismillah, auzubillah, bismillah, baru baca Al-Fatihah udah pergi. Jadi yang dimaksud dengan kita melawan jin ya yang jahat itu adalah dengan keimanan kita kepada Allah. Bukan hanya dengan Al-Qur'an saja. Ya, hafal Quran, lancar Quran, baca wa taumatatu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakin. Tapi kita mesti takut hatinya. Aduh gimana ya. Ya jinnya paling ketawa itu. Ya kalau kita pas salah baca dibenerin baru. Salah. Tapi kalau kita dengan khusyuk, khudu, khasyah, khauf, roja, ya, itu kita kembali inabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bertawakal, ini semua urusanmu, ya. Kami hanya perantara, ya Allah. Sembuhkanlah ini, atau matikanlah jin ini, ya. Bakarlah jin ini, ya Allah. Allah yang punya kehendak atas itu. Ya. Kita hanya menyembuhkan melalui jadi perantara kita. Ya. Bukan penyembuhnya, bukan kita. Ya, nah itu insya Allah bisa. Tapi kalau ya kita amalnya aja masih belum, tahajudnya bolong-bolong, coba meruqyah, waduh, setorannya juga masih amaya tasalun itu misalnya, ya, belum lancar-lancar, merojaahnya masih mardut. Nah, jadi nggak ngaruh yang punya hafalan banyak yang sedikit, kalau dia betul-betul ikhlas sama Allah, niat bantu, dan dia betul-betul benci dengan orang yang menzolimi, maksudnya apa, jin yang menzolimi orang itu, dia ingin menolong orang itu insya Allah bisa. Ya, dengan apa? Dengan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan ego atau keinginan kita, bukan. Karena Allah, kekuatan Allah. Ya, yang lain. Tanya tentang jin. Tanyaan itu, kalau tindihan atau ketika tidur ada yang ganggu seperti apa? Ya, itu diganggu jin itu. Ya. Karena sebetulnya jin itu nanti kalau masuk kepada manusia itu dari urat nadi. Maka jadi kayak sesak. Ya. Kayak sesuatu ada yang menindih gitu ya, menahan, itu akan dirasakan. Dan ketika kita mampu dengan ayat-ayat Allah, bangkitnya insya Allah aman. Tapi kalau enggak gitu aja itu nanti ya harus ditolongin ya. Itu kalian harus baca bacaan yang kalian hafal, nggak usah panjang-panjang, Al-Baqarah kelamaan ya ayat kursi lah ya. Itu jin ya. Jin di lembah ya, mereka bahkan kalau kita lihat surat Al-Ahqaf tadi, wa man lam yujib da'i Allah, kalau kalian ini jin bilang kepada jin, kalau kalian tidak menjawab seruan Allah, falaisa bimu'jizin fil ard wa laisa lahu min dunihi awliya, tidak ada penolong kalian, tidak ada penjamin ya. Ulaika fi dhalalim mubin. Coba kalau kalian berbuat demikian, berarti kalian termasuk jin-jin yang dolal, jin-jin yang tersesat, dan sesatnya dengan kesesatan yang nyata. Itu jin itu. Jadi jin juga ada yang alim juga, ada yang pintar juga gitu. Ini kalau ngajinya ya, setorannya masih banyak dibantu, nanti jinnya alah kayak gitu orang. Ngantuan misalnya, saya juga ngantuk ini, Insya Allah. Itu surah Al-Jin. Ya, tadi sampai mana surat Al-Jin? Kita tambah 3 ayat lagi. 3 ayat lagi. 4 tambah 3 jadi 7. Ya. Ya. Silahkan dibaca Azizi. Ayat 5, 6 dan 7. Sudah. Coba sekarang dibaca artinya. Ya.
rajin menilai seperti kamu orang muslim orang kita juga mengenai bahwa Allah akan mengambil kembali ke orang jalan. Ya, ya. Ya, terima kasih. Tadi kita sudah mendengar ya ayat lanjutannya, yaitu ayat 5, 6 dan 7 dari surat Al-Jin. Nah, coba kita lihat di situ kan. Wa anna dhananna an lan taqulal ins wal jinnu 'ala Allahi kadiba, bahwasanya mereka yakin juga manusia dan jin itu dari mereka tidak akan berkata dusta tentang Allah. Ya, tidak akan berdusta tentang Allah. Jadi jin itu demikian, ya, mereka beriman kepada Allah. Nah, tetapi ayat setelahnya lihat ya. Wa annahu kana rijalun minal ins ya'uduna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Annahu kana rijal minal bashar. Ya, seorang laki-laki dari kalangan manusia yastajiruna birijalin minal jin. Ada sesuatu kerjasama nih, interaksi nih. Wah, nih, kalian tahu interaksinya apa itu kan? Ya. Maka fazadal insan wal jin tughyanan. Maka Allah jadikan si insan ini dengan si jinnya dua-duanya dalam keadaan tughyan. Ya. Apa itu rahaqa? Tughyan. Apa itu rahaqa di situ? Durhaka, dosa, tughyan, sesat. Tughyan, rohaka, sesat. Kedua-duanya sesat. Karena apa? Loh, memang berdua itu adalah alam yang berbeda. Tapi mereka mencoba, saya punya jin nih. Nanti setiap kamu suruh ini, insya Allah dia akan menjalankan perintah. Ya. Wah, berapa bayarannya? Ya, kalau jinnya yang lambat ya murah. Kalau jin yang cepat ya tergantung. Ya. Jadi hal seperti ini yang kita hindari, ya. Rahaqa yaitu ada al-itsmu wat tughyan. Tuh kan, jelas sekali. Nah, biasanya orang-orang Arab kemana mereka? Yaitu mereka tuh ke lembah-lembah. Ya, bahkan fi sahra atau di dalam gurun pasir. Ya. Mereka ngapain? Mereka mencari jin-jin kekuatan yang besar. Mereka mengajak kerjasama untuk saling membantu dalam urusan di sini, di dunia ini. Ya, naudzubillah. Jangan sampai, ya. Nah, kalau kita lihat tuh dukun-dukun, ada dukun hitam, ada dukun putih. Maksudnya apa? Terkadang tampilannya kayak orang alim, ustadz, paham Quran, tapi ujung-ujungnya dukun prakteknya. Mereka kerjasama dengan bala jin, khususnya jin yang apa? Yang kafir. Ya, ini yang menyesatkan untuk saling membantu dalam urusan duniawi mereka. Ya, naudzubillahi min dzalik. Ya. Wa annahum dhannu, dan mereka ini mengira kama dhanantum allan yab'atsallahu ahada. Bahwasanya mereka itu ya ma'syaral jin, ya, alla yab'atsallahu ahdan ba'dal maut. Dikira mereka enggak dimintai pertanggungjawaban. Dikira mereka itu tidak dimintai apa? Hisab nanti setelah kematian. Mereka setelah meninggal, bahkan nanti ada hari akhir yang harus setiap kita manusia, begitupun dengan jin, akan mempertanggungjawabkan amal kita. Hati-hati, ya. Nah, maka inilah ya hal yang harus kita waspadai. Ya, ada sebuah kisah. Bapaknya, dia seorang bapak yang memiliki anak perempuan. Bapak ini sudah punya perjanjian dengan setan, iblis, dengan jin jahat. Nah, untuk mencapai sesuatu tertentu lah, ya, keinginan dari si bapak ini. Nyata kisah itu, ya, ada di Jawa Tengah. Dan akhirnya apa? Bapak ini membangun ikatan, persekutuan dengan jin tadi, jahat tadi. Ya otomatis nggak gratis. Akhirnya kita lihat coba. Ternyata syaratnya adalah daripada jin ini meminta syarat kepada bapak ini, anak perempuannya akan dinikahi dengan jin itu. Walhasil anak perempuan ini terus diganggu, sering diganggu, sampai bapak-bapaknya sakit-sakitan, bahkan sudah meninggal, anak ini masih diganggu.
Dan ternyata ketika diruqyah di apa, ketahuan anak ini dulu pernah dijanjikan dinikahkan oleh seorang jin, dinikahkan oleh jin. Ya, siapa yang nikahkan? Perjanjian itu bapaknya. Nauzubillahi minzalik. Mungkin bapaknya punya target tertentu, punya keinginan tertentu, minta tolonglah sama jin. Jinnya ngasih syarat, si anak ini harus saya nikahi, si anak ini harus jadi milik saya. Akhirnya sampai ke sini-sini ya susah, jadi jodoh nggak bisa. Sudah iya, pas ketemu batal. Sudah iya positif, pas ketemu batal lagi. Nah ini, ya, karena apa? Jinnya yang mengganggu. Mungkin waktu jauh, wah, cantik, bagus. Waktu dekat sudah, nggak jadi. Kasihan sekali. Sering kesurupan, belum dapat jodoh, sering menghayal hal-hal yang tidak baik atau menakutkan. Tersiksa atas perbuatan siapa? Bapaknya sendiri. Nah, ini jangan sampai keluarga kita salah satunya masih punya kerjasama dengan jin, karena memang kita ditakdirkan tidak bersama dengan mereka, ya.